Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Nah, Mbak Laili. Nah, ini kita di malam bertemu dengan Mbak Laili yang artinya malam. Nah, ya kan? Betul ya, Mbak Laili? Betul. Nah, ini aku Halo, halo. mau mengulik-ngulik sesuatu karena Mbak Laili ini punya banyak rahasia, punya banyak cerita yang bisa di-share, bisa berbagi, barangkali aku bisa belajar, teman-teman yang dengerin juga bisa belajar. Mbak Laili ini saya umur berapa Mbak? Aku usianya, aduh, langsung bahas usia aja nih. Mm-mm. Aku usianya 26, Mas. Oh, masih muda, sudah sukses dan sekarang tinggal menunggu. Iya, tinggal menunggu. Nah, menunggu apa itu nanti bisa ditafsirkan masing-masing. Hobinya ngopo iki hobinya? Punya hobi apa? Aku hobinya apa ya? Kayak karena sekarang kesempatannya cuma kerja. Hobinya sekarang kerja. Ya paling kalau bosen baru main ke alam. Maksudnya seringnya tuh ya main naik gunung gitu-gitu aja sih, Mas. Kalau ada waktu sekarang, kalau dulu mah hobi banget. Mm-mm. Naik gunung itu jadi rutinitas ya. Jadi kalau misalnya nanti kerja, stres, baru naik gunung. Atau kebalik, naik gunung stres baru Kalau kerja. sekarang udah kerja udah jarang ada kesempatan. Kerja, gue kerja stres menang enggak sih enggak. Kerjaanku gak bikin stres kok. Enak ya. Enak ya. Kerjanya jalan-jalan ya. Oke. Lel, ini kamu ini kan luar biasa ya. Luar biasa dalam artian kalau misalnya anak mahasiswa itu walaupun sekarang sudah keluar, tapi dulu kan memulai usaha itu kan dari mahasiswa. Itu sudah luar biasa dan kalau mahasiswa hitungannya itu kalau dapat duit untuk uang saku aja udah seneng gitu loh. Jadi kalau Malang ukurannya dapat dua dua setengah atau sampai 4 juta itu udah seneng banget kalau anak Malang, anak mahasiswa Malang. Tapi kamu ini udah sampai 1 M 2 M loh omsetnya. Ini gila. Dan sebenarnya ngapain sih? Ngapain aja itu waktu mahasiswa itu sebenarnya ngerjain skripsi atau gimana itu loh kok sampai omsetnya itu 1 M itu ngapain aja? Coba ceritain dari awal kuliah terus kemudian sampai ketemu Hidayah 1 M lebih. Ya udah oke, aku tak cerita sebelumnya aku kenalan dulu kali ya. Soalnya tadi belum Mm-mm. dikasih kesempatan buat kenalan Ya, sama Mas Ulung mm-mm. nih. Sekalian kenalan Jadi mengenalkan diri. perkenalkan, saya Laili. Mm-mm. Saya Laili Ulansari. Oke. Saya Laili, asalnya saya dari Banyuwangi. Pekerjaannya saat ini sebagai agent properti di agensi Makmur Properti Malang gitu. Mm-mm. Mm-mm. sebelum sebelum aku terjun ke properti ini, memang kan aku mahasiswa di Brawijaya, mahasiswi di Brawijaya. Mm-mm. Nah, saat aku semester 7 udah mulai kerja, Mas. Masa Tapi 7. awalnya aku kerjanya nggak di semester 7, tapi aku awalnya kerjanya tuh nggak langsung di agensi Makmur Properti. Jadi sebelumnya tuh aku sempat ada kerjaan di properti juga, tapi beda aja. Nah, Mm. ceritanya kok bisa aku kerja. Jadi awalnya dulu kan aku kuliah sampai semester 5. Nah, semester 5 ini mulailah apa? Orang tua tuh ngirimnya itu udah berkurang banget gitu kan. Jadi aku inisiatif untuk mulai cari kerjaan yang memang bisa disambi sambil kuliah. Mm. Jadi sebelumnya itu memang aku udah terbiasa kerja. Sebelum aku kerja yang semester 7 tadi dari SMA memang aku udah terbiasa kerja. Cuma pada saat kuliah semester 1 sampai semester 5 6 itu memang masih full full kuliah ya. Jadi Ya, aku masih ya. belum bisa bagi waktu buat kerja sama sama ini kuliah sama kerja. Dulu kan belum belum kepikiran buat jualan online shop kayak sekarang. Kalau Mm. sekarang kan ibaratnya mahasiswa awal-awal kan sambil kerja kan ada. Kalau sekarang dulu belum kepikiran zamanku itu. Aku dulu kuliah kan masuk 2013. Nah, karena semester 5 semester 6 nih kok uang jajanku tuh udah berkurang banget. Terus aku juga mulai bertanya-tanya lah kepada orang tua. Cuma Mm. kan orang tua nggak mungkin langsung ngasih tahu kenapa. Cuma memang mampunya ngasih segitu. Akhirnya aku kepikiran buat kerja. Nah, nyari kerja, keterimalah di agensi juga sebelum Makmur Properti ini. Cuma jasanya dia berbagai, Mas. Jadi dulu kerjaanku awal tuh ya admin properti. Dia juga ada jasa franchise juga. Jadi aku dulu jadi admin. Kerjanya itu dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi aku semester 7 itu udah ngerjain skripsi, kerja sambil ini. Apa ada mata kuliah tambahan, Mas Yan. Jadi aku kalau izin minta ada mata kuliah tambahan tuh aku masih diizinin. Gitu. Hmm. Jadi sering keluar, sering Nah, izin singkat juga. cerita sampai aku punya omset segitu, ya izin izin. Sebenarnya kan aku
dulu semester 7 itu kan mata kuliahku udah full, karena dari semester awal sampai akhir tuh aku ambil full terus. Jadi semester 7 tuh aku mata kuliah tambahan cuma 3 Mas. 3 kalau nggak salah. Sambil ngerjain skripsi, sambil kerja gitu. Cuma kalau nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita siangnya kerja, terus malamnya ngerjain skripsi, posisi kita udah capek kan nggak fokus. Akhirnya Hmm. apa kerja di agensi ini kan 3 bulan. Nah, saat kerja di agensi 3 bulan ini sebelum masuk ke makmur properti, sebenarnya banyak banget kendala yang aku alamin. Gitu. Jadi nggak segampang kok tiba-tiba aku mahasiswi udah omset 1 M, ya Iya, iya. nggak segampang itu sih. Hmm. Jadi sebenarnya prosesnya tuh panjang. Dari awal orang tua aku nggak bisa ngirimin aku uang. Maksudnya buat aku biaya hidup di sini orang tua aku tuh udah susah banget ngirim. Terus ternyata ada kejadian. Ibaratnya pada saat itu juga, ini aku cerita sekalian nggak Hmm. apa-apa ya Mas Hmm. ya. Hmm. Maksudnya Gak buat apa-apa. motivasi teman-teman di rumah aja sih. Hmm. Buat motivasi teman-teman di rumah aja yang punya masalah pasti bisa terselesaikan lah kalau kita mau usaha. Jadi pada saat semester 6 kalau nggak 7, semester 7 tuh aku udah kerja, ngerjain skripsi, terus akhirnya aku tuh mulai ini nanya ke orang tua sebenarnya kenapa kok aku nggak bisa dikirimin. Terus ada masalah keluarga juga di rumah. Jadi orang tua aku tuh berantem hebat lah sampai mau arah ke perceraian gitu kan. Akhirnya karena aku udah besar, aku nanya. Ternyata memang kedua orang tua aku tuh punya hutang yang lumayan banyak Mas gitu. Posisi aku kerja, awal kerja ya, kerja dengan gaji yang gajinya itu ingat banget aku 550, tapi karena ada uang makan sekitar 300-an, jadi total yang aku terima per bulan itu 850 Mas. Pada Tahun saat itu 2000. 2017, Oh, 2017 awal. 2017. Hmm. Hmm. 2017 awal itu penghasilanku tuh masih 850.000 per bulan. 850 itu cukup buat apa itu, Lel? Tahun 2007 aja udah gak cukup itu ya? 850 itu tuh aku harus ngasih ke adikku karena kan aku punya adik dua ya. Punya adik dua, yang satu adikku tuh lagi proses buat ini apa? Pada saat itu dia mau tes BUMN karena selisih umurku sama dia kan gak jauh. Jadi itu 850 tuh aku bagi sama adikku, kadang juga aku kirim ke rumah. Jadi aku tuh per bulan cuma 300.000 buat makan. Ya Allah. Tapi bisa ya? Alhamdulillah masih bisa ya. Sampai sekarang loh. Bisa Mas, kalau karena apa ya? Iya bisa, bisa. Aku makannya nasi sama telur goreng. Tiap hari. Nasinya masak sendiri. Tiap hari biar cukup. Nah, gitu. Mm-mm. Jadi kan aku termotivasi tuh dari situ. Gimana aku yang tiap bulan cuma buat makan aja 300.000, ternyata hutang orang tua aku segitu banyaknya, aku cuma bisa kayak, ya berpasrah kayak, aku harus ngapain ini gitu kan. Dengan hutang orang tua aku yang segitu banyak, tapi penghasilanku 800 per bulan gitu. Mm. Akhirnya, akhirnya pada saat itu kan aku bingung Mas bagi tugas antara ngerjain skripsi sama kerja. Cuma aku udah mulai ngerti soal properti pada saat kerja di agensi yang awal itu. Waktu jadi admin itu ya? Belajar tuh ya? Akhirnya aku jadi admin, waktu jadi admin. Mm. Akhirnya ketemulah sama rekan kerja yang sekarang. Kita sebut no jenenge gak apa-apa ta. Pak Popo. Lengkap dah Popo. Ketemu Mas Makmur. Iya, jangan. Mm-mm. Ketemulah sama Mas Makmur. Akhirnya Mm-mm. ketemu karena kontrak kerjaku juga udah habis. Sebenarnya di tempat kerjaku yang lama itu juga banyak faktor yang bikin aku keluar di sana. Cuma aku nggak bisa nyebutin di sini. Jadi ada beberapa faktor yang bikin aku, oh aku harus keluar nih. Mm. Akhirnya aku keluar. Aku tuh jadi adminnya Mas Makmur itu tadi gitu. Jadi yang adminnya Mas Makmur memang nggak terikat di kantor yang pagi sampai sore di kantor. Jadi aku bisa ngerjainnya di kontrakan atau di kosan dulu. Jadi aku sambil kerja sambil kerjain skripsi. Jadi skripsiku tetap berjalan terus. Pada saat aku kerja yang awal karena memang kerjanya full dari pagi sampai sore, kadang aku malam capek. Jadi sering banget itu nggak aku kerjain. Akhirnya terjunlah ketemu sama Mas Makmur ini gitu Mas. Itu tahun Cek 2018 lanjut. ya? Enggak, masih Oh, 2017. 2017 ya? 2017. Masih Oke. 2017. Karena aku kerjanya cuma 3 bulan di tempat kerja yang awal. Mm. Lanjut, aku ketemu Mas Makmur ini, aku jadi admin 3 bulan, sama Mas Makmur juga diajarin aku jadi marketing. Aku udah tahu peluangnya jadi marketing itu seperti apa di properti, akhirnya barulah aku terjun di agensi ini sebagai marketing yang sebelumnya aku jadi admin. Cuma pada saat proses itu, awalnya dulu ya Mas ya, awalnya dulu banget aku ngelamar di kerjaanku yang awal itu aku nggak mau jadi sales. Aku bener-bener, Mm. Mas aku nggak apa-apa ya masuk admin di sini, tapi aku jangan dijadiin sales karena bayanganku dulu jadi sales itu kan kayak, hah jual rumah yang ratusan juta emang gampang? Gimana cara aku nawarin ke orang gitu kan? Kayaknya aku Iya, harus iya. keliling-keliling sebarin brosur. Kan bayangan kita kalau kita nggak tahu polanya pasti kan pikirnya kayak gitu kan, pasti Iya, iya. susah Mm. banget. Terus aku suruh kayak seakan-akan pikiranku dulu tuh aku mohon-mohon ke orang mau beli rumah enggak gitu kan. Pikiranku dulu tuh kayak gitu Mas Ian Mas, belum tahu pola jual di Ah, properti. ah. Jadi Iya, aku karena aku karena nggak pokoknya semua nggak mau agen. ya jadi sales.
nggak semua agen itu bisa berhasil karena banyak juga kan kalau kalau agensi itu kan properti jualin rumah ya asal jual tapi ya yang berhasil itu cuma seberapa. Betul. Asalkan kita kalau kita udah tahu polanya gampang kok. Kalau kita udah tahu polanya, jadi sebenarnya kan setelah ketemu Mas Makmur, aku diajarin cara berkomunikasi, cara gimana aku ya nggak aku aja sih sama teman-teman tim semuanya tuh diajarin kita bagaimana kita memanfaatkan media gitu kan. Jadi kita tanpa modal sebenarnya benar-benar nggak ada modal sama sekali. Kita cuma apa modal bensin karena kita kalau ngantel customer ketemu customer aja sama modal handphone doang mas sama pakai paketan doang dulu kita masih benar-benar kayak kita ngandalin Ya, Facebook ya, yang ya, masih ya. gratis, Nah, ngandalin web yang gratis kayak gitu dulu sih. Dari situ udah tahu komunikasinya ternyata oh ternyata gampang loh pada saat aku jualan pertama, setelah itu jualan kedua, ketiga sampai beberapa bulan. Paling aku jadi admin 3 bulan tuh kalau nggak salah, aku udah dapat bonus motor. Udah omsetku tuh udah lebih dari 1 M. 2017 ya, 2017 hmm. awal pas aku di marketing tuh aku langsung bisa omset lebih dari 1 M. Terus Wow, beberapa bulan aku udah dapat bonus motor. asik, asik, asik. Itu lo jarang itu. Itu satu tim berapa orang sih waktu itu? Satu tim sekarang pada saat itu berapa ya lupa deh tapi banyak kok mas tapi nggak yang kali sekitar tujuan orang ingat itu dulu awal tuh masih 7 orang Oke, dari 7 itu yang berhasil seperti Leli ada berapa orang waktu itu? saat ini. Waktu itu tahun pertama kali Pada waktu saat Leli. itu masih aku sama Mas Makmur yang banyak jualan dulu masih aku sama Mas Hmm. Makmur dulu aku terima gini jadi aku kenapa bisa dapat motor aku dulu itu naiknya Mio yang kayak cinggelengan nih loh mas jadi double Iya, iya, starternya tuh iya, nggak iya. bisa Iya. jadi aku tuh dulu buat Jadi beli harus berdiri aki aja tuh dulu nggak gitu ya. mampu. Ya, Iya, iya. harus dijagang tengah. Terus Hmm. baru dijenggleng, baru iso. Bener-bener kayak, wah gimana caranya aku bisa dapat motor baru tapi gratis gitu kan. Ibaratnya tuh aku kerja di properti awal-awal tuh motivasiku tuh biar dapat motor gratis. Jadi Viku itu udah nggak tak aku apa-apain. Jadi Viku tuh utuh nggak buat beli motor. Motornya Hmm. gratis dari developer. Dulu aku termotivasinya seperti itu. Jadi Viku tuh memang benar-benar buat bayar hutang sama buat bayar kampus, biaya hidup itu doang. Terus aku beli motor itu dapat dari bonus dari developer. Tapi ya gitu Mas, aku tuh berangkat pagi sampai sore, standby di lokasi, ngiklan kenceng. Tapi yang ngiklannya tuh masih yang web gratis kayak gitu. Kalau dulu tahun 2018 itu berarti sudah ini ya, kayak YouTube udah rame, terus kemudian IG, Facebook, marketplace Facebook itu sudah rame Facebook, ya. marketplace. 2018 sih aku baru mulai sosmed yang lain. Dulu kan aku awal-awal cuma Facebook sama webbrand yang gratis. Mm-mm. Terus 2018 itu baru nyoba Instagram terus karena aku udah closing udah dapat duit aku akhirnya bayar web-web yang berbayar. Oke, ini menarik ini. Kalau misal mahasiswa ya, dulu kan modal masih minim dan kalau pakai sosmed itu bisa diartikan ya tanpa modal gitu ya waktu itu. Betul 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 banget. Jadi intinya waktu 2018 itu nggak ini ya nggak mayoritas itu pergerakannya di online atau gimana? Atau 50-50 dengan offline-nya atau gimana? 2000 ini sih aku tuh awal-awal masih 2017 mas perintis Hmm? perintisnya tuh aku awal-awal 2017. 2017 itu aku masih mm, tapi kebayang itu aku 90% pembeliku tuh dari online. Dari online. sembilan Wah. puluh persen dulu aku online. Iya, karena memang agensi Makmur Property dulu kan belum mengenal kayak kita belum dikasih kesempatan buat standby terus, lokasi yang bagus. Dulu aku tuh awal-awal jualan lokasinya yang ini, Mas. Wah, masuk banget. Jadi jarang orang tahu kalau kalau kita nggak ngiklan di sosmed, jarang orang tahu lokasi di situ tuh ada perumahan gitu. Hmm. Jadi ya kita kebanyakan jemput bola sih. Iya, kebanyakan kita jemput bola, ngiklan yang banyak awal-awal kayak gitu. Jadi agensi itu kan banyak ya di Malang ya. Kalau misal udah punya nama, mereka Banyak itu kalau banget. kalau kerjasama dengan developer dikasih perumahan yang strategis. Apa seperti itu atau gimana? Terus kemudian kalau yang awal merintis itu dikasih rumah yang agak-agak masuk pelosok atau gimana? Enggak juga sih. Dulu Enggak. awal-awal agensinya Makmur Property dia langsung teken kontrak pertama itu langsung sama BUMN. Dia langsung teken Oh. kontrak sama Adikarya dulu Taman Melati di apartemen di Noyo sini. Awal banget. Hmm. Sebelumnya memang kita kan sempat masarin perumahan yang ada di Hmm. belakang UMN itu yang Hmm. awal-awal banget. Itu pun dia banyak agensi yang di sana jual. Tapi itu kita belum mengenal MOU mas. Jadi kita masih kayak ya sekedar ada info ya kita jualin gitu aja. Masih Ya, ya ya. belum kita Hmm. belum mengenal MOU. Baru kita MOU pertama itu langsung sama BUMN Adikarya itu. Luar biasa. Padahal waktu itu anak-anak muda Terus semua ya. selanjutnya kita udah mulai ya anak-anak muda semua. Ya Mas Makmur, tapi memang strategi dari Mas Makmur memang Hmm. ini sih, apa? Dia langsung ngajarin kayak ya udah nggak apa-apa.
kita langsung tekan kontrak gitu. Kita mulai apa? Ngajuin ke beberapa kampus juga gitu. Cuma ternyata memang di apartemen agensi kita memang kurang cocok. Akhirnya kita nggak Hmm. lanjut di apartemen, kita lanjut di perumahan lain. Yang memang lokasinya lumayan strategis gitu. Dari situ kita mulai kenceng, rame, terus tim juga mulai banyak yang baru juga gitu. Dari situ aku mulai mulai omset pada saat 2018 tuh lagi kenceng-kencengnya, 2019 tuh omset bisa sampai aku pribadi ya itu minimal itu 3,5 2,5 M kayak gitu per bulan, Wih. normal sebelum pandemi mas, Iya, kalau sebelum pandemi ya pandemi jadi terus setengah aja masih 1,5. Iya, iya. Kalau ya kalau di gitulah total ya, ingat masih nggak? alhamdulillah tuh masih masih jualan. Emang nggak ingat Lel, mas. ini pengen Apa tanya ini? nih, Lel. Pengen tanya nih, Lel. Masih ingat Ya nggak boleh. kira-kira berapa unit rumah yang udah kamu jual dari tahun 2017? Nggak ingat. Waduh, saking banyaknya nih kayaknya. Dulu minimal rata-rata ya, rata-rata aku Nah, dulu jualan itu rata-rata tuh 4 5 per bulan, wih. normal ya pada saat normal. Hmm. Tapi kan dari satu tim yang kayak gitu paling Empat cuma satu lima dua cuma orang ya termasuk memang kamu ya. ya 1 2 orang yang aktif. Sebenarnya teman-teman yang lain bisa banget sih, soalnya Oke, sama aja kan kita juga gitu diajarinnya juga dari online semua. oke. Lel, ini nih menarik yang tadi apa namanya satu 1 tahun 2 tahun terus kemudian sampai bisa bisa nyaur utang. Ya ini berarti kan orang orang itu sekarang kan kebanyakan usaha usaha itu kan malah nambah utang. Itu banyak yang seperti itu atau nggak semuanya ya. Jadi sebagian orang usaha itu biasanya aku mau nambah utang nih ke bank. Nah ini kamu malah sebaliknya kamu usaha malah nyaur utang ya waktu itu. Itu gimana ceritanya? Bisa sampai nyaur utang. Berarti sekarang udah non ini ya, udah nggak ada utang sama sekali ya. Itu berkah loh, Lel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banget sih mas. Pelajaran banget sih kayak kayak ya ya udah gitu kan. Kayak Mm-mm. ibaratnya memang dulu kan orang tua kebetulan hutang juga buat saya dan adik-adik saya sekolah kan. Mm-mm. Jadi kayak oh pelajaran dari orang tua yang bisa aku ambil gitu kan. Makanya itulah kita harus semangat. Jadi kita balik lagi ke Waduh. topik tadi. Kalau aku bisa bayar hutang, jadi sebenarnya gini Mas, awalnya kan gaji 850, orang tua utang ratusan juta. Nggak kepikiran aku bisa bayar tuh nggak kepikiran. Iya, iya. Mm. Nggak kepikiran banget Jauh gitu ya, kan jauh. karena admin jauh banget buat hidup aja kurang gitu kan, buat bayar kuliah juga masih kurang gitu. Jadi nggak kepikiran sama sekali bisa bayar utang segitu banyaknya. Cuma kan pada saat itu kan the power of kepepet ya Mas ya. Jadi aku tuh nggak ada Ya. pilihan kayak kamu boleh bayar hutang atau kamu boleh nggak bayar hutang gitu kan, gak ada pilihan, saya nggak Mm-mm. dikasih pilihan seperti itu gitu kan. Jadi mau nggak mau gimana caranya ya aku harus bisa bayar hutang gitu kan. Memang awalnya kan jadi pada saat aku kerja aku baru tahu kalau orang tua aku punya hutang segitu banyaknya. Nah sedangkan orang tua aku juga nggak berpenghasilan pada saat itu karena memang Mm. yang buat usaha juga udah habis gitu kan. Bapakku dulu kan materialan sama petani mas. Mm. Nah mobil yang buat kerja itu udah nggak bisa dipakai karena ibaratnya mobil tuh dipakai terus tapi ibaratnya mereka tuh sakit gak dibenerin gak diobatin jadi dibiarin sampai bener-bener parah terus nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi mobil yang bekerja nggak bisa dipakai, sawah yang biasanya dikelola yang bisa menghasilkan digadekan pada saat itu juga kan. Jadi benar-benar orang tua nggak ada penghasilan, aku kerjanya gaji 850 sambil kuliah. Gimana caranya aku bisa bayar hutang segitu banyaknya. Jadi aku tuh tiap hari udah biasa dengan drama kayak orang tua telepon, udah disamperin rentenir yang benar-benar hari ini kamu harus dapat uang 2,5 juta karena ibu udah digedor-gedor di rumah. Sampai ibuku ngumpet-ngumpet karena udah nggak tahu lagi gimana cara menghindari rentenir itu. Kayak gitu tuh udah tiap hari dan aku udah terbiasa. Saking seringnya gitu kan. Nah, pada saat itu terjadi, tapi aku udah kerja di sales. Cuma sebelum pada saat aku gaji 850, aku tahu kalau orang tua aku banyak hutang, akhirnya aku nekat terjun di sales. Pada saat itu kan aku udah tahu ya Mas, kalau sales itu kan kamu kalau jualan segini dapatnya sekian persen gitu kan. Mm. Jauh penghasilannya jauh lebih tinggi daripada aku jadi admin gitu kan. Akhirnya Mm. aku nekat dengan modal ya pengetahuanku seadanya. Aku pada saat itu dapat gaji 850, aku resign, bagaimana ini caranya aku megang uang 800 bisa buat hidup sampai aku bisa jualan. Kalau semua aku nggak bisa jualan beberapa bulan ke depan ini ya udah nggak tahu aku hidupnya di Malang seperti apa gitu kan. Kalau aku mutusin buat keluar kampus kan sayang banget ya udah semester 7, kuliahku juga nggak gampang gitu kan. Aku udah jauh-jauh dari Banyuwangi buat ke Malang merantau biar bisa lulus kuliah, berarti sayang banget lah. Jadi bagaimanapun pada saat itu juga aku harus dapat duit gitu. Pada saat itu ya udah akhirnya aku terjun di marketing dan alhamdulillahnya aku ternyata bisa cepat jualan di situ juga gitu. Berapa bulan ya? Aku masih jadi admin di Mas Makmur itu aku udah bisa jualan Mas. Jadi gajiku awalnya kerja di Mas Makmur itu 1,5 juta.
Mm. Tapi bulan depannya aku diturunin gaji 1 juta. Tapi aku dikasih peluang untuk jadi sales. Jadi sales yang ini aku punya customer nih handlen kamu kamu ini ya kamu briefing kalau kamu closing nanti fee-nya dibagi dua kayak gitu mas. Jadi aku Oke, oke. dibikin latihan kayak gitu sampai akhirnya ternyata aku bisa jualan, bisa closing. Besoknya aku dilepas kayak 3 bulan setelah aku jadi admin aku suruh jadi ibaratnya ya udah kamu jadi marketing gitu. Tapi sebelum aku udah jadi marketing itu aku sempat ya dikeluarin juga dari agensiku ini gitu kan kayak gitu juga Hmm. sih. Tapi dikeluarinnya karena memang aku juga masih banyak salah berarti kayak gitu masih terus belajar. Akhirnya aku masuk lagi aku jadi sales. Terus per bulan aku bisa jualan 3 unit, jualan 4 unit per bulan aku pencairan bisa 30, 20 berarti kayak gitu kan aku udah bisa nyicil yang di bank ini, di KSP Iya, ini, di bank BPR lah. Oh, KSP di mana-mana tuh ada, Mas. Jadi KSP yang dipinjam tuh nggak cuma satu, banyak banget. banyak. Terus Iya, iya, iya. habis itu banyak, belum belum di bank-bank pelecit atau bank-bank pelecit Iya, gitu iya, loh, iya, Mas. Bang Itu kan Pecit. dendanya Hmm. gila, dendanya iya kayak gitu tuh ya Allah, dendanya sampai puluhan juta buat denda doang. Jadi aku nutup itu satu Gila. satu sampai 2019. Sampai 2019 tuh hidupku tuh penuh drama, drama dengan rentenir. Jadi udah biasa sekarang ya? Udah biasa ditagih. Udah Sekarang biasa. apa lagi? Makanya dari situ tuh belajar kayak ya udah kita mulai dari sekarang jangan boros-boros harus nabung ibaratnya pengalaman yang aku lewatin kemarin tuh buat pelajaran aku juga gitu. Karena tahu sulitnya nyari duit ya. Jadi kalau misal orang sudah Iya terbiasa nyari betul. duit, terus kemudian hemat-hemat, itu pasti dia udah, oh sulit banget nyari duit. Jadi 1.000 rupiah pun tuh berharga. Lel, satu unit rumah itu berapa sih, Lel, rata-rata? Yang sekarang harganya. Barangkali teman-teman ada yang mau beli. Apa Mas? Halo? Satu unit rumah rata-rata berapa sekarang yang dijual Oh iya, betul harganya? betul. Nah, kalau 1 unit rumah di Kota Malang atau di kabupaten Mas, soalnya itu kan tergantung lokasi ya. Kalau di kabupaten tuh ada yang 300 jutaan yang aku jual 300-an. ya dari Hmm. agensi Makmur Properti yang paling murah yang kita jual tuh di angka 300-an, masih 317, 350-an lah. Hmm. Itu masuknya kabupaten. Tapi kalau kota udah 500 ke atas. 500-an ya. Nah, ini teman-teman harus Iya, nabung udah nih. 500 ke atas kalau di Kota Malang. Iya, itu Betul, harus betul, betul nabung. banget sih ini, ya ampun. Lel, ini ya. Aku soalnya sering eh, pengalamanku pribadi ya, Mas. Apa? Kenapa? Pengalaman pribadi apa? Jadi gini, kan aku sering banget ketemu customer gitu kan. Ibaratnya Hmm. mereka tuh udah tua tuh, ibaratnya menurutku mereka udah tua, anaknya udah gede-gede tapi masih masih mau beli rumah, masih mau nyicil rumah gitu kan. Hmm. Maksudku kan sayang banget gitu kan dengan anak yang usianya udah gede tapi masih nyicil, ibaratnya kan kebutuhannya makin gede kan. Betul, Jadi betul. mending jadi buat teman-teman di rumah yang masih muda-muda kayak gitu, mumpung masih ada peluang, ada kesempatan, jangan disia-siakan gitu kan. Mulai berinvestasi sejak sekarang gitu. Sejak sebelum umur 30 ya. Apalagi rumah. Apalagi rumah itu wajib, apalagi cowok ya, Ya, cowok iya. cowok-cowok yang mau melamar Leli harus punya rumah dulu. Nih Lel. Belinya di aku. Bonus istri dong. Ya betul betul. Ya, Mas. Itu cocok itu. Itu malah viral. Gak apa-apa, kasih aja iklan pakai baliho di Malang. Ini kemarin banyak yang nanya loh. Waktu waktu tak share itu, Apa? itu udah punya suami belum? Belum, apa mau daftar? Banyak yang daftar ternyata Lel. Itu belum kenal ada. Banyak yang daftar. Mau jadi biro jodoh, Mas. Ya ampun. Iya jadi Pak Comblang sekarang malah. Dan mau tanya nih, ini kalau misal tadi aku dengar cerita Ya, kan nggak apa. dari Nanti, satu tim nggak semua orang berhasil. Jadi dari 7 itu 1-2 orang atau ya kalau bisa dibilang 1/10 lah. Karena dulu juga di Solo, saya kan juga di Solo, pernah di Solo itu banyak sekali agensi-agensi maklar properti. Tapi dari 1.000 maklar misalnya agensi itu yang berhasil paling ya cuma 10 atau 20 orang ya. Pasti punya rahasia. Rahasianya, hmm. nah ini bisa nggak cerita ke teman-teman rahasianya atau prinsipnya di usaha properti itu seperti apa? Kok bisa sampai seperti sekarang suksesnya? Rahasianya adalah Rahasia ding 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 perempuan. ding ding. Santai kan, Mas? Iya, Rahasia ini perempuan. rahasia perempuan. Kalau Harus di, rahasia khususnya tuh nggak ada sebenarnya, Mas. semua orang mah bilang gitu, nggak ada rahasia khusus, tapi pasti ada itu. Prinsipnya, rahasianya apa gitu. Resep itu pasti ada, itu satu resep itu pasti ada. Integritas. Integritas. Oke. Yang nomor satu tuh integritas. Mm-mm. Iya, betul. Yang nomor satu tuh integritas karena apa ya ibaratnya aku tuh kan hampir setiap hari ketemu orang
apabila ya seenggaknya aku tuh mesti memposisikan pembeliku tuh sama kayak aku sendiri kalau aku jadi pembeli gitu aja sih Mas. Jadi aku melayani dengan sebaik-baiknya, aku bekerja dengan tulus. Jadi kayak ya prosesnya aku maksimalin aja, perkara pembelinya nanti beli atau enggak, ya itu udah urusannya mereka gitu. Yang penting aku udah menjadi agent konsultan yang baik gitu buat mereka. Kalau untuk Iya. prosesnya aja yang aku maksimalin sih. Yang pertama contoh ibaratnya gritty pasti kan usaha kerja keras gitu kan. Aku juga sangat menikmati proses sama kerjaanku. Aku menikmati sekali sama kerjaanku ini. Jadi Iya, aku iya. tuh enjoy, nggak terbebani sama kerjaanku. Jadi aku menjalannya dengan tulus ikhlas. Jadinya tuh aku nyaman, orang-orang yang kerja sama aku juga nyaman juga. Mungkin kebanyakan seperti itu sih. Jadi emosional yang aku bangun sama pembeli, yang aku ini ya. Jadi emosional yang aku bawa sama pembeli itu tuh nggak melulu tentang produk yang aku jual aja, Mas. Jadi kayak ya aku sering ngobrol soal hal-hal lain, nggak melulu kayak, ya ayo Pak, jenengan beli Pak, ini rumahnya bagus, gini-gini, enggak, ya aku jelasin ibaratnya, ya rumahnya itu seperti ini, apa adanya seperti ini, peluangnya seperti ini, kayak gitu aja sih, perkara nanti pembahasannya juga, jadi emosional yang aku dapat tuh gak sekedar kayak antara penjual sama pembeli ya, karena ibaratnya saya ketemu orang baru, kita juga sharing pengalaman, kayak gitu sih, jadi kebanyakan emosional yang aku dapat dari mereka tuh gak sekedar karena penjual sama pembeli aja, banyak banget customerku yang sampai sekarang tuh deket banget sampai kayak ibu sampai udah kayak kakak kayak gitu tuh banyak dan mereka tuh akhirnya karena udah kenal aku banyak saudara-saudaranya yang cari rumah juga direferensikan ke aku juga referral jadinya kayak gitu mas selain itu juga ya kita kerja kerasnya tuh apa karena selain aku juga dari offline aku juga online juga gitu jadi aku posisikan kalau online itu kan aku nggak cuma sendirian nih iklan jadi kalau aku stay lokasi aku punya 3 admin yang aku tuh kan gaji admin buat iklan jadi nggak cuma aku aja nih karena memang properti di Malang ini kan marketingnya kan banyak ya kalau Betul, kita betul. ibaratnya secara online atau offline ya susah gitu kan jadi aku tuh maksimalin di online juga aku stay lokasi nah maksimalin online ini tadi juga memanfaatkan webpre memanfaatkan sosial media karena aku waktunya nggak cukup buat ngiklan jadi aku punya tim sendiri buat ngiklan gitu itu Oke. akhir rahasianya Jadi lebih dekat ke sebenarnya ya kayak gitu pelanggan ya. Ya betul itu. Jadi kalau misal orang sudah ngerasa, oh ini teman, sudah ngerasa seperti saudara anak sendiri itu lebih enak, bahkan nyaman. Nyaman itu kan kuncinya. Jadi kita mau ngapain aja ya itu. lebih ke Mm-mm. Oke lah, luar biasa ini menarik sekali. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang mau saya ulik. Tapi berhubung ini sudah Laili, sudah Lailah ya, sudah hampir jam 9. Mungkin satu terakhir ya. Apa sih pesannya nggak untuk berasa ya. Hah? Nggak berasa. Kurang sebenarnya. Sebenarnya udah di jam setengah 8. Tapi ya tadi kita jalan-jalan dulu nggak apa-apa lah. Ini pesan untuk mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa itu kan yang pengen usaha seperti Lali, apa pesannya? Halo, Lel. Kedengeran nggak Pesan-pesan barusan? buat mahasiswa Hmm. nih ya soalnya tadi Ya. agak putus-putus Hmm. ya pesan-pesan buat mahasiswa ya Ya. kalau pesan apa ya mas ya jadi karena memang aku udah melewatin sebagai mahasiswi sih lebih ke melewatin mahasiswi kalau Hmm. pesan-pesanku ya mumpung kalian masih ada kesempatan yang dimaksimalin apalagi sekarang kan peluang usaha itu kan banyak banget kalau kita mau kita sekarang udah ada handphone yang kalian ibaratnya mau jadi pengusaha nggak perlu punya toko nggak perlu punya modal yang gede ibarat kayak gitu kan jadi mahasiswa pun sebenarnya sekarang tuh masih bisa produktif dengan mereka jadi pengusaha gitu jadi jangan malas-malas buat belajar jadi mahasiswa yang inovatif kreatif kayak gitu aja sih Ini nasihat dari entrepreneur muda. Harus didengar ini buat mahasiswi ini. Terutama mahasiswi lo ya. Ini inspirasi untuk wanita ini karir. aku dulu beneran beneran mas dulu teman-temanku wisuda itu udah excited banget ya sudah aku tuh Hmm. wisuda itu nggak ada excitednya sama sekali ya biasa aja karena mungkin ya karena ibaratnya aku udah kerja teman-temanku kan excited karena mau cari kerja Hmm. gitu kan jadi udah biasa aja Jadi gitu statusmu waktu itu mahasiswa tidak pernah nganggur ya? Lulusan dari Brawijaya langsung kerja. Soalnya kan sebelum lulus aja udah kerja. mahasiswa gak pernah nganggur Iya, nggak pernah nganggur. ya Padahal itu ketakutan betul loh, ketakutan buat mahasiswa sekarang. Lulus dia nggak mau lulus, soalnya takut. Nah, kerja mau di mana? Kayaknya nggak lulus-lulus sampai 14 tahun. Oke, Leli. tapi ya mas ya dulu teman-temanku oke bentar-bentar nih belum selesai Ya, 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 jadi lanjut, dulu lanjut. teman-temanku tuh pada nganggur ibaratnya selesai kuliah nonton film Korea aku udah kerja gitu jadi teman-temanku sibuk nyari kerja aku posisi udah kerja gitu Sekarang teman-teman sibuk, kamu udah jadi nggak leye-leye terus lihat nonton guys Korea ya.
Ya sambil kerja tapi bisa sambil nonton film Korea. Hmm, ya, ya itulah enaknya. Kalau udah mulai dari awal, sekarang tinggal nikmati hasilnya. Ya semoga nanti bisa kerjasama, bahkan bisa ke sini ya, bisa ekspansi mungkin Lumajang ini, daerah saya di Amin. Lumajang ini. Barangkali propertinya mau dinaikkan juga monggo. Saya welcome. Ah, Ya, monggo, monggo, monggo. ya. Oke, Lali, terima Iya, kasih ya. siap, Terima siap, kasih. siap. Ini Ya, percakapan sama-sama. yang sangat Terima menarik. kasih Nanti juga. kemungkinan ya kita ngobrol-ngobrol lagi lah dengan di waktu yang berbeda. Ya, Salam ke tim juga, tim Makmur Properti. Semoga semakin semangat masa pandemi, semakin semangat kerja. Bosan di rumah kan? Makanya enakan ya. jalan-jalan lihat rumah. Semangat tetap menang. Oke, Lel, terima kasih, Lel. Ya, Terima kasih, Lel. sama-sama Mas Ulum. Makasih Oke, juga terima ya. kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita close. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya akan share ini di YouTube dan Facebook. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.